Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, bahwa 50% dari kita semuanya membutuhkan reskilling, alias kita melatih skill kita kembali dengan sesuatu yang baru atau menambah kapabilitas kita dengan skill-skill yang baru. Mengapa demikian? Karena setidaknya 4 tahun yang akan datang, yaitu tahun 2025, itu sudah terjadi yang namanya double disruption. Nah, yang pertama tentu saja efek dari pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Lalu yang kedua, disruption yang kedua adalah disruption teknologi atau teknologi disruption. Yaitu apa? Rata-rata pekerjaan itu nanti akan banyak berubah menjadi otomatis atau terjadi automation job. Sebagian besar akan menggunakan robot atau komputer. Nah, saat ini itu sudah terjadi, teman-teman. Contoh, kalau teman-teman lihat di pintu-pintu tol, itu dulunya masih dilakukan oleh manusia yang penjaga tol itu, karcis tol. Namun sekarang rata-rata tol, bahkan hampir semuanya sudah otomatis. Teman-teman tinggal tap saja dengan e-toll card. Betul ya? Itu sudah tidak ada lagi. Lalu yang kedua, kalau teman-teman perhatikan, parkir-parkir di mall, di rumah sakit, atau di pusat perbelanjaan itu sekarang sudah otomatis. Tinggal tap saja. Hampir rata-rata sudah tidak ada lagi penjaga karcis parkir. Betul ya teman-teman ya? Nah, otomatisasi saat ini sudah berjalan. Oleh karena itu, kita menghadapi double disruption. Jadi benar dari survei yang dilakukan oleh World Economic Forum bahwa dalam 4 tahun ke depan ini terjadi double disruption. Sehingga 50% dari kita itu membutuhkan reskilling. Sudah siap teman-teman? Dan menurut World Economic Forum ini, selama 4 tahun ke depan ini ada 10 skill yang diperlukan untuk kamu kuasai. Apa itu? Oleh karena itu, tonton video ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena saya akan kupas tuntas di dalam video ini. Nah, bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, silakan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya sharing atau berbagi video-video terbaru, kamu menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Kamu akan dapat banyak keuntungan dengan subscribe channel saya ini, karena saya akan membagikan berbagai hal terkait dengan soft skill dan lain sebagainya, minimal 2 kali seminggu atau bahkan lebih. Ayo, silakan subscribe teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah top 10 skills of 2025. Artinya apa? Tahun 2025, 10 skill ini akan menjadi skill yang paling dicari. Oleh karena itu, persiapkan mulai dari sekarang. Nah, apa itu? Yang pertama adalah analytical skill and innovation. Nah, apa itu analytical skill? Analytical skill adalah kemampuan di mana kita itu didorong untuk mengumpulkan data, lalu mengolahnya dan kita menganalisanya sehingga kita mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan itulah kita mendapatkan ide-ide baru ataupun kita mendapatkan solusi dari setiap persoalan yang ada. Untuk detailnya nanti saya akan bahas di dalam video saya selanjutnya. Prinsipnya adalah bahwa analytical skill ini dapat diterapkan di segala situasi. Contohnya, kalau teman-teman ingin menjual produk baru atau teman-teman belum tahu, tentu saja kalau saya produk baru ini mau saya jual di mana ya. Nah, terlebih dahulu teman-teman perlu melakukan survei dulu dong. Survei pasar, kira-kira daerah mana saja nih yang memerlukan produk kita, tentu sesuai dengan spesifikasinya. Teman-teman survei dengan berbagai cara lah. Lalu dari data yang ada teman-teman kumpulkan, teman-teman simpulkan. Nah, dari situlah teman-teman akan mengetahui kira-kira produk baru teman-teman itu akan teman-teman pasarkan di mana dengan cara apa.
Contoh yang kedua, misalnya teman-teman ingin membuat produk baru. Nah, produk baru apa ya yang saat ini sedang dibutuhkan oleh pasar? Nah, terlebih dahulu teman-teman lagi-lagi apa? Survei, mengamati atau mengumpulkan berbagai data baik dari media sosial atau dari manapun. Lalu setelah itu teman-teman analisa. Nah, dari hasil analisa itu teman-teman membuat strategi yang tepat. Lalu kira-kira produk apa ya yang saat ini sedang dibutuhkan? Nah, dari situ teman-teman akan dapat menemukan secara efisien, secara efektif, dan tentu saja akurat. Inilah contoh dari analytical skill. Dan yang kedua adalah innovation. Ya, teman-teman harus mampu untuk berinovasi. Artinya apa inovasi itu? Membuat sesuatu yang baru, bahkan sebelumnya belum pernah ada, atau bahkan sebelumnya belum terpikirkan. Jadi yang pertama adalah analytical skill and innovation. Lalu yang kedua dibutuhkan adalah active learning and learning strategies. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dunia ini cepat sekali berubah. Oleh karena itu, kita perlu memacu diri sendiri untuk belajar secara aktif tanpa dipaksa, tanpa didorong. Jadi teman-teman perlu memiliki kemampuan untuk active learning, artinya punya kemandirian dan memiliki strategi yang tepat di dalam mempelajari sesuatu yang baru, memiliki dorongan dari dalam dan tahu cara yang tepat untuk belajar. Misalnya teman-teman mencari informasi mengenai suatu hal dari mana? Dari Google, dari media sosial, atau dari manapun itu. Lalu teman-teman kumpulkan, atau dari YouTube bahkan, atau dari e-book, dari apapun. Ya, itu namanya active learning. Jadi belajar itu tidak sekedar sambil lalu, belajar itu tidak sekedar karena dipaksa, tapi karena teman-teman itu memiliki semangat untuk mempelajari sesuatu yang baru. Ingat teman-teman, di dalam era sekarang ini, era disruption ini, segala sesuatunya berubah cepat. Bahkan kadang-kadang teman-teman tidak bisa menggunakan pengalaman masa lalu untuk menyelesaikan persoalan yang sedang teman hadapi. Kadang-kadang teman-teman perlu mempelajari sesuatu yang baru. Jadi kedua adalah active learning and learning strategy. Teman-teman perlu menemukan strategi yang tepat untuk reskilling, untuk meningkatkan skill dan kapabilitas. Dan yang ketiga adalah complex problem solving. Nah, kondisi sekarang ini yang cepat berubah dan begitu kompleks, maka diperlukan tidak sekedar lagi kemampuan melakukan problem solving, namun apa? Complex problem solving. Jadi teman-teman perlu memiliki kemampuan ketika menghadapi berbagai persoalan atau stuck atau mentok di suatu hal atau suatu bidang, maka kita perlu memikirkan, ya, apa yang terjadi, penyebabnya apa, menemukan akar penyebab masalah, lalu menemukan berbagai macam alternatif pilihan atau cara-cara untuk menyelesaikannya. Dan dari berbagai alternatif itu, teman-teman pilih satu yang paling tepat, paling bisa diterapkan, lalu paling relevan, lalu terapkan dan lakukan. Dan lakukan evaluasi. Itulah namanya problem solving. Setiap persoalan yang ada bukan kita pandang sebagai sebuah hambatan, tetapi kita pandang sebagai sebuah challenge, sebuah tantangan. Nah, bagaimana kita memiliki kemampuan di dalam melakukan problem solving? Nanti saya akan bagikan di dalam video saya selanjutnya. Jadi, nantikan ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah critical thinking and analysis. Nah, critical thinking ini berbeda dibanding dengan analytical thinking. Kalau analytical thinking tadi, teman-teman memiliki tujuan untuk mencari ide-ide baru atau bahkan untuk memecahkan suatu persoalan. Nah, kalau critical thinking ini kita melakukan proses penalaran. Jadi kalau teman-teman mendapatkan suatu informasi, maka tidak serta-merta menerima mentah-mentah informasi itu. Apalagi era sekarang ini banyak sekali hoax berseliweran di mana-mana. Nah, teman-teman perlu memiliki critical thinking. Jadi kalau teman-teman mendapatkan satu informasi, jangan serta-merta mempercayainya, apalagi langsung share gitu ya. Yang perlu teman-teman lakukan adalah lakukan penalaran terlebih dahulu. Apakah informasi ini benar? Cari sumber terpercaya. Nah, contohnya seperti itu. Lalu bandingkan dari berbagai sumber terpercaya, bandingkan, bertanya, apakah benar demikian? Nah, kalau teman-teman sudah yakin bahwa ini benar, itu artinya bahwa kebenaran atau informasi yang teman-teman terima itu benar, jadi bukan hoax. Nah, ini sangat perlu ya teman-teman. Lalu yang kelima adalah creativity, originality, and initiative.
Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut mengenai soft skill dan lain-lain sebagainya, silahkan like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya membagikan video terbaru, teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan informasinya. Saya doakan teman-teman sehat selalu. Salam sehat, bahagia bersama saya, Heri Santoso.